Sejarah peradaban umat manusia di masa lalu telah ada tersurat dalam kitab Ramayana dan Mahabharata, serta dijelaskan pula melalui kajian 18 kitab-kitab Purana. Setiap kisah pasti akan selalu menggambarkan dua sisi kehidupan, yaitu baik maupun buruk, susah maupun senang, atau tangis maupun bahagia. Dharma mengalahkan adharma, itulah sejatinya kemenangan yang harus diraih. Kemenangan Sri Rama atas Raja Rahwana, serta kemenangan Panca Pandawa mengalahkan sepupu mereka para Kurawa, merupakan wujud kemenangan terhadap Dharma melawan adharma. Melalui kemenangan Sri Rama maupun para Pandawa, terselip sebuah fakta menarik yang menyiratkan sebuah kesamaan kisah dari dua tokoh yang berbeda, namun tidak diketahui jikalau itu sesungguhnya memiliki sebuah arti yang begitu penting. Saudara muda Raja Rahwana yaitu Pangeran Wibisana yang merupakan golongan raksasa, memilih bergabung bersama pasukan Sri Rama pada peperangan di Alenkapura. Begitupun Pangeran Yuyutsu saudara tiri Duryudana, dia memilih berperang bersama pasukan Pandawa di saat perang besar akan dimulai di Kurusetra. Untuk itu saatnya sekarang kita bahas selengkapnya siapa sesungguhnya Pangeran Yuyutsu dan Pangeran Wibisana, serta apa alasan yang mendasari keputusan penting keduanya tersebut. Video terkait Pangeran Yuyutsu sebelumnya telah sempat kami bahas di sini. Bagi sahabat yang belum mengetahuinya silahkan simak nanti setelah usai menonton video ini. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua untuk tetap mendukung Widya Bali Channel, dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa bagikan video ini ke berbagai media sosial yang sahabat miliki. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Pangeran Yuyutsu adalah satu-satunya putra Raja Dhritarashtra yang selamat setelah perang besar di Kurusetra, dan merupakan salah satu dari Pangeran Kurawa meski tidak dilahirkan melalui rahim Ratu Gandhari. Pangeran Yuyutsu terlahir melalui hubungan gelap Raja Dhritarashtra dengan seorang wanita bernama Sugada, yang merupakan pelayan dari Ratu Gandhari. Kitab Mahabharata mendeskripsikan hubungan tidak baik yang terjadi antara para Kurawa dengan para Pandawa sejak mereka berguru di ashram Guru Drona. Walaupun sejak awal 100 Kurawa selalu menunjukkan kebencian terhadap sepupu mereka, namun Pangeran Yuyutsu justru tidak pernah berbuat jahat kepada para Pandawa. Pangeran Yuyutsu pernah memberitahu Bima bahwa makanannya telah diracuni oleh Duryodhana. Saat permainan dadu berlangsung di Hastinapura, Pangeran Yuyutsu menunjukkan rasa simpatinya kepada para Pandawa yang telah mengalami kekalahan. Bahkan dia juga menentang keputusan Raja Dhritarashtra yang mengundang para Pandawa bermain untuk yang kedua kalinya dengan taruhan masa pengasingan selama 12 tahun. Namun sikap Yuyutsu tidak dapat mengubah keputusan arogan sang raja. Dalam kitab Bhisma Parwa dikisahkan bahwa sebelum perang Kurusetra dimulai, Yudhishthira yang sulung di antara Pandawa, maju ke hadapan pasukan Kurawa untuk memastikan apakah ada yang berubah pikiran dan mau berpihak kepada jalan kebenaran. Hanya Pangeran Yuyutsu yang nampak mengajukan diri. Dia keluar dari barisan pasukan Kurawa dan bergabung dengan pasukan Pandawa. Sikapnya sungguh mulia dengan keputusan besarnya itu. Dia tidak sedikit pun ragu berada di pihak Pandawa meski secara divisi sudah kalah dari sekutu perang Kurawa. Yudhishthira begitu bangga dengan keberanian Yuyutsu. Dia mendoakan agar keputusan penting yang diambil oleh Pangeran Yuyutsu dapat menjadikannya sebagai penerus garis keturunan Raja Dhritarashtra. Dalam jalannya perang besar di Kurusetra, Pangeran Yuyutsu begitu berperan penting sebagai informan untuk pihak Pandawa. Dia mengungkapkan banyak informasi terkait strategi perang Kurawa, dan rencana-rencana jahat Duryodhana beserta Sangkuni Raja Gandhara. Yuyutsu kembali menyelamatkan nyawa Bima dengan memberitahu para Pandawa tentang skema licik serangan Duryodhana, termasuk menggagalkan muslihat untuk meracuni air persediaan perang pasukan Pandawa. Baik Yuyutsu maupun Pangeran Wikarna membenci konspirasi dan rencana-rencana jahat Pangeran Duryodhana, namun Pangeran Wikarna melalui ideologinya ia tetap berperang bersama pasukan Kurawa, dan dia pun akhirnya mati sebagai kesatria Hastinapura. Di saat perang besar itu pun berakhir, seluruh Kurawa juga dinyatakan terbunuh. Namun Pangeran Yuyutsu yang beralih pada jalan Dharma masih hidup sesuai dengan doa sang bijak Yudhishthira. Melalui kemenangannya Yudhishthira mewarisi tahta kerajaan Kuru di Hastinapura. Selanjutnya Pangeran Yuyutsu diberi kuasa atas kota Indraprastha sekaligus diangkat sebagai penasihat Raja Muda Parikesit cucu Arjuna. Pangeran Wibisana
adalah putra bungsu Dewi Kaikesi serta merupakan adik dari Raja Rahwana. Dikisahkan bahwa semua keturunan Resi Wisrawa dengan Raksasi Kaikesi terlahir sebagai sosok raksasa yang memiliki sifat angkuh dan kejam. Meskipun mengalir darah Brahmana dalam tubuh mereka, Resi Wisrawa mengatakan bahwa takdir tidak dapat dirubah. Namun karena pengabdian dan ketulusan hati Dewi Kaikesi, maka putra bungsu mereka lahir dengan wibawa seorang Brahmana yang penuh kebijaksanaan dalam setiap perbuatannya. Wibisana memiliki pikiran dan hati yang murni, bahkan sejak masa remaja dia telah banyak menghabiskan seluruh waktunya untuk merenungkan nama Tuhan. Dewa Brahma kemudian hadir mengabulkan permohonan Pangeran Wibisana untuk tetap berada di kaki Tuhan, tetap bersahaja semurni daun teratai di atas telaga yang bening. Dia menentang tindakan Rahwana atas penculikan Dewi Sita karena hal itu sangatlah tidak terpuji. Namun tetap saja Pangeran Wibisana harus tunduk pada kekuasaan raja tertinggi. Atas seizin Dewi Kaikesi, maka Pangeran Wibisana pergi menghadap Sri Rama, yang pada saat itu sedang mengerahkan pasukan bersiap untuk menyerang kerajaan Alenka sekaligus untuk menjemput Dewi Sita kembali. Melalui pertemuannya dengan awatara Tuhan Sri Rama, Pangeran Wibisana menyerahkan semua kekayaan dan kesenangannya agar dapat melayani Sri Rama dengan penuh rasa bakti. Begitupun Sri Rama sangat menghormati keputusan mulia Pangeran Wibisana. Dalam perang besar di Alenkapura, pengetahuan Wibisana tentang rahasia dan situasi kerajaan Alenka terbukti sangat berharga bagi Sri Rama. Pangeran Wibisana dengan leluasa mengungkapkan banyak rahasia yang menjadi kunci keberhasilan serangan pasukan Sri Rama, termasuk mengungkap jalan rahasia menuju kuil mata Nikumbala, dan yang terpenting adalah pengakuan Wibisana terhadap apa yang menjadi kelemahan Rahwana. Pangeran Wibisana mengungkapkan sebuah rahasia besar Rahwana yang berada pada nektar keabadian di perutnya. Sesungguhnya baik Wibisana maupun Kumbakarna tidak menyimpang dari jalan Dharma, dan tidak ada jalan keluar tunggal dari dilema moral yang dihadapi. Kisah Ramayana mengungkapkan bahwa Pangeran Kumbakarna menganut Dharma kesetiaan kepada saudara dan bangsanya, hingga dia mati di sana. Sementara Pangeran Wibisana memilih untuk menentang kerabatnya ketika nasihat darinya telah gagal. Di akhir Perang Besar Alenkapura, melalui Sri Rama, Wibisana diangkat menjadi Raja Alenka menggantikan Rahwana yang telah gugur. Dalam wujud aslinya sebagai Dewa Wisnu, Sri Rama memerintahkan Raja Wibisana agar tetap tinggal di bumi untuk melayani dan membimbing rakyatnya pada jalan Dharma. Dengan demikian sehingga Raja Wibisana disebut sebagai bagian dari Asta Siranjiwin. Lalu fakta apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa yang terjadi pada kedua tokoh besar tersebut? Bahwa dalam kisah Ramayana maupun Mahabharata, karakteristik Wibisana dan Pangeran Yuyutsu membantu kita dalam menunjukkan implikasi praktis dari konsep Dharma. Kejadian tersebut menekankan bahwa keduanya tidak menyimpang dari jalan Dharma, namun masih ada banyak pengecualian yang dapat diambil sebelum menentukan sebuah keputusan. Memilih untuk melawan kenyataan ketika nasihat baik kita gagal, keluar dari kesenangan semu yang menjerat logika dengan memakai hati nurani sebagai tuntunan jiwa menuju kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membedakan setiap individu berdasarkan kelahiran atau keadaan dalam hidup seseorang. Hidup selayaknya Pangeran Yuyutsu, dihormati sebagai pejuang moral yang memilih jalan kebenaran, meskipun dilahirkan dalam keadaan yang membuatnya cenderung jahat. Namun melalui kejernihan pikiran dan hati nurani dia mampu melepaskan ikatan pengaruh buta untuk berpihak pada jalan Dharma. Baiklah sahabat, sekian dulu informasi kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.